Halo semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng, dan pada perjalanan kali ini saya akan naik salah satu kereta legendaris yang sudah berjalan setengah abad dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta, yaitu kereta api Bima atau julukannya Biru Malam. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Bima kali ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Jakarta Gambir? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di depan stasiun Surabaya Gubeng pada hari Senin tanggal 15 September 2025, dan sekarang itu masih jam 17.58 ya. Kurang dari jam 6 sore, tapi untuk kota Surabaya memang sudah gelap sekali. Suasana yang berbeda apabila di Bandung ataupun juga di Jakarta. Kalau di Surabaya jam segini gelap, kalau di arah Gambir ya masih agak terang dikit teman-teman. Nah, kalau saya perhatikan jam segini masih cenderung agak lengang ya, belum banyak penumpang yang datang. Untuk area stasiun Surabaya Gubeng, di sebelah sana ada customer service dan juga loket. Jadi apabila membutuhkan bantuan dari arah depan sini, teman-teman bisa ke sebelah kiri. Lalu di sana ada pintu keberangkatan, di sini ada tempat untuk cetak boarding pass, dan fasilitas di stasiun Surabaya Gubeng juga udah lengkap banget. Banyak sekali tenan, gerai yang menjual oleh-oleh dan lain-lain. Sebelum teman-teman naik kereta, bisa belanja dulu di area stasiun Surabaya Gubeng ini. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Karena sudah ada face recognition, pakai ini aja ya teman-teman, biar lebih simple. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng ini ada ruang tunggu ber-AC di area sebelah sini ya teman-teman, termasuk dengan luxury lounge. Jadi apabila teman-teman naiknya kereta Bima Compartment, Argo Semeru Compartment, ataupun juga Argo Wilis Turangga Panoramik, bisa menunggu di ruang tunggu eksklusif ya. Kereta api Bima nanti akan masuk di jalur nomor 6 di sini sebentar lagi ya. Sekarang jam 18.38. Stasiun Surabaya Gubeng ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ini adalah bangunan stasiun Surabaya Gubeng baru untuk penumpang-penumpang kereta jarak jauh biasanya, dan ada juga kereta lokal, biasanya penumpang itu di sana ya, stasiun bangunan lama. Ini dia untuk kereta api Bima sudah masuk di jalur nomor 6 ya. Sekarang ke depan dulu, kita lihat lokomotifnya sebelum ke belakang. Kereta api Bima ini membawa satu kelas kompartemen suites, yang dimana ini merupakan kereta dengan kelas termewah yang ada di Indonesia saat ini.
Harga tiketnya mencapai Rp2.150.000. Wow. Dan dalam satu kereta atau satu gerbong hanya terdapat 16 tempat duduk saja ya. Tuh, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Berbeda dengan kereta kelas eksekutif, ekonomi, dan priority lain-lain, kalau kereta kompartemen ini memiliki kode serinya T1 ya teman-teman, atau kereta tidur kelas 1. Lokomotif dinas untuk kereta api Bima saat ini adalah CC206-1325 Depo Induk SDT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi kalau CC ada 3 ganda di depan dan juga di belakang. 206 merupakan lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis, 13 tahun pertama dinas di 2013, dan 25 adalah nomor absennya. Lalu Depo Induk SDT. Rumah dari lokomotif ini di Sidotopo atau di Surabaya ya teman-teman. Sidotopo tuh ada di sebelah sana tuh. Ada kereta ya yang masuk, logonya logo white and blue. Tadi itu ketemu sama Argo Wilis di Kertosono. Argo Wilis sudah nyampe stasiun Surabaya Gubeng sejak jam 17.20-an. Ini kereta Adohonya baru masuk teman-teman. Untuk susunan rangkaian kereta api Bima pada malam hari ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta kompartemen suites, di belakang kereta kompartemen suites ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, 9. Dan saya hari ini akan duduk di kereta eksekutif 9 yang paling belakang, nomor kursi seperti biasa 13 Bravo. Untuk peron dari stasiun Surabaya Gubeng saat ini saya lihat udah mulai dipanjangin ya teman-teman. Dulu itu kalau nggak salah peronnya cuma sampai eksekutif 7 apa eksekutif 8 gitu. Tapi sekarang eksekutif 9 juga udah dapat peron. Mantep nih. Karena ada kereta api Jayakarta yang rangkaiannya panjang, keberangkatan dari Surabaya Gubeng. Loh. Ini eksekutif 8. Kok pakai armada Taksaka? Ini Armada Jogja ngapain nyasar di sini nih? Saya duduk di 13 Bravo, dapat di depan apa di belakang ya? Semoga di belakang teman-teman. Alhamdulillah dapat di belakang. Yuk kita masuk sekarang ke dalam rangkaian kereta. (13B). Saya duduk di sini dari Surabaya menuju ke Jakarta. Jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Gubeng, dan kereta api Bima yang saya naiki sudah tersedia di jalur nomor 6 ya. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu sedikit untuk asal-usul dari kereta api Bima yang saya ketahui. Yang pertama, dari namanya dulu. Bima merupakan singkatan dari Biru Malam, yang memang kereta api Bima sejak dulu merupakan salah satu kereta api yang berjalan di malam hari. Dulu itu kereta Bima memiliki kelas sleeper ya macam kompartemen, tapi dia full satu rangkaian kereta tidur. Lalu kereta ini mulai dioperasikan sejak tanggal 1 Juni tahun 1967, berarti umurnya sudah sekitar 58 tahun. Dan kereta api Bima juga memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Jakarta Gambir, dengan rute perjalanan via jalur selatan. Dari arah Surabaya akan mengambil jalur menuju ke Madiun, Yogyakarta, Kroya, dan di Kroya akan berbelok ke kanan menuju Purwokerto, Cirebon. Setibanya di Cirebon akan lurus di jalur utara sampai dengan ke kota Jakarta, stasiun Gambir. Saat ini kereta api Bima memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan kereta kompartemen suites. Saat ini saya akan duduk di kereta kelas eksekutif aja. Dan untuk harga tiket dari kereta api Bima full trip dari Surabaya Gubeng menuju ke Gambir ada di kisaran Rp730.000 sampai dengan Rp800.000.
Apabila kereta kelas kompartemen harganya sekitaran 2.150.000 bahkan bisa menyentuh 2.300.000-an teman-teman. Sehingga untuk kereta api Bima memang levelnya sama macam kereta Argo lah ya. Bahkan kereta api Bima ini menjadi salah satu kereta legendaris yang dimiliki oleh PT KAI. Dari dulu, sejak tahun 1967 sampai dengan detik ini, keretanya masih beroperasi. Nah, untuk armada kereta api Bima memiliki jadwal rollingan dengan kereta api Argo Semeru. Tadi, kereta api Argo Semeru pagi dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Setibanya di Surabaya sore hari, dibersihkan, disiapkan untuk keberangkatan kereta api Bima dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta. Setibanya besok di Jakarta, rangkaiannya istirahat dulu, dan sore-sorenya bakal jadi Bima dari arah Jakarta ke Surabaya lagi, dan setibanya itu pagi-paginya bakal jadi kereta Argo Semeru. Untuk kereta api Bima kelas eksekutif, setahu saya trainset aslinya itu memiliki kursi yang warna abu-abu dan coklat. Tapi tadi di kereta eksekutif 9 di tempat duduk saya, itu warna kursinya biru, kuning seperti kereta eksekutif New Generation pada umumnya sih. Ini ada lagi kereta eksekutif 7 dengan kursi full biru. Setahu saya untuk kursi full biru ini memang kepemilikan dari kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan juga kereta api Taksaka saja. Ini udah beda trainset lagi ya teman-teman. Dan ini nih, teman-teman bisa lihat di kereta eksekutif 8 ya. Tuh, kursinya mirip banget sama yang kayak Taksaka punya, full warna biru. Untuk sambungan pada antar kereta New Generation ini sudah menggunakan sambungan akordeon, yang dimana sambungan ini memiliki kelebihan apabila hujan deras, air tidak akan masuk ke dalam rangkaian dan juga bisa meredam suara kebisingan dari luar ya. Lalu di bawah sana ada kopler, terus ada selang untuk angin, pengereman, ada juga rantai yang gede untuk pengaman tambahan, ditambah lagi ada paket kabel di sini untuk kelistrikan. Salah satu kelebihan lainnya, ada juga pada pintu dari rangkaian kereta ini yang sudah menggunakan tombol otomatis. Sehingga menutup dan membukanya tinggal tekan satu tombol aja teman-teman. Tuh. Jadi enak banget ya. Ini udah standar kereta eksekutif spek rata kanan lah. Perjalanan kereta api Bima akan dijadwalkan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 10 jam lebih 25 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta stasiun Gambir pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat. Sehingga kalau menurut saya pribadi, jam keberangkatan dan juga jam ketibaan kereta api Bima dari arah Surabaya berangkat sampai dengan tiba di Jakarta itu enak banget sih. Ini ada kereta api yang baru masuk ya di jalur nomor 5, merupakan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan ke stasiun Jakarta Gambir. Nah, ini kereta api Bima mau berangkat terlebih dahulu, tapi Pandalungan di belakang kereta Bima. Nyampenya bakal lebih dulu kereta Pandalungan karena kereta api Pandalungan jalurnya via utara, lewat ke Surabaya Pasar Turi, Semarang, Cirebon sampai dengan ke arah Jakarta. Diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan Gambir. Dari Pulau Bermanfaat, Yang
Selamat malam. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Bima yang akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 25 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, kereta api Bima yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta api Bima Eksekutif 9 masih lenggang banget ya teman-teman. Masih sedikit orang yang naik kereta api Bima. Namun untuk kereta ini kan berhentinya banyak banget ya, terutama di Jawa Timur, macam di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun. Kemungkinan besar penumpang-penumpang itu akan naik di stasiun tersebut. Karena memang untuk kereta api Bima, pasar terbesarnya menurut saya pribadi, selain dari stasiun Yogyakarta, ya area Jawa Timur sini teman-teman. Belum lama meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng, kini keretanya udah langsung ngebut ya teman-teman. Kecepatannya ada di angka 113 km per jam. Dan untuk di kereta eksekutif 9 saat ini suhunya ada di 22 derajat Celcius. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19.50 ya. Kereta api Bima sudah tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Mojokerto. Memang untuk semua kereta api yang lewat sini pasti berhenti di Mojokerto ya teman-teman, dikarenakan Mojokerto salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur. Dan untuk kereta eksekutif 9 saat ini menggunakan armada K1 02432 JAKK. K1 adalah kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 24 tahun pertama dinas di 2024, 32 adalah nomor absennya, lalu JAKK merupakan kepemilikan Depo Jakarta Kota. TS itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 19 bulan 9 2024. Lalu di atas sana juga terdapat sebuah kode train mark ya. F menandakan bahwa sarana kereta api ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 45 adalah berat maksimal 45 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk bentukan dari bugi K10 kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tuh. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Kereta api Bima yang saya naiki sudah tiba di stasiun Jombang. Dan kereta eksekutif 9 di stasiun Jombang ini tidak dapat peron ya teman-teman. Bahkan kalian bisa lihat sendiri, ini sudah sinyal keluar dari stasiun Jombang menuju ke arah Surabaya. Kalau yang saya perhatikan ada beberapa penumpang kereta api Bima yang turun di stasiun Jombang, ada juga yang naik tapi di kereta-kereta eksekutif depan ya teman-teman. Seumur-umur saya kayaknya baru pertama kali deh pegang sinyal kayak gini ya. Soalnya kalau misalkan di hari biasa lihat sinyal saya nggak berani buat naik-naik ya. Tapi sekarang udah bisa pegang. Nah, untuk pintu kereta eksekutif New Generation bisa ditutup secara terpusat dari kereta makan oleh operator. Sehingga apabila keretanya mulai berangkat, pintunya akan ditutup, lalu sensornya akan dimatikan. Kok nggak mati-mati? Nah, sensornya sudah mati, dan ketika sensornya mati, mau ditekan gimana pun, pintunya nggak akan kebuka lagi teman-teman. Sesuai dengan schedule-nya, pukul 20:12 ya, kereta api Bima berangkat dari stasiun Jombang.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:25 ya, sudah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di Kertosono ini juga ada dua pertemuan jalur, teman-teman. Tadi kereta api Bima dari arah Surabaya, dari sebelah kiri, dan ada juga percabangan lain dari arah kanan, dari Malang, Blitar, dan juga dari arah Kediri. Wah, itu ada aktivitas apa ya di sini? Batu balas sepertinya, teman-teman. Cuman berhenti sebentar ya. Ini kereta api Bima udah berangkat lagi. Stasiun Kertosono ini memasuki Kabupaten Nganjuk ya, teman-teman. Dan nanti kereta api Bima juga akan berhenti lagi di stasiun Nganjuk. Nah, di kereta api juga ada layanan restorasi keliling. Prama-prami akan berkeliling ke setiap kereta atau gerbong, dimulai paling depan sampai dengan ke belakang, sehingga apabila teman-teman duduknya di kereta paling belakang, mager ke kereta makan, bisa pesan lewat prama-prami di sana, ataupun juga lewat akses by KAI. Sekarang kereta api Bima sudah tiba di stasiun Nganjuk pada pukul 20:43 ya. Dan di stasiun Nganjuk saya lihat ada beberapa orang yang naik. Sama seperti dengan Kertosono. Ini masuk di Kabupaten Nganjuk juga, teman-teman. Cuman yang saya perhatikan dari Maps, kalau si stasiun Nganjuk lokasinya memang lebih dekat dengan pusat keramaian. Kabupaten Nganjuk yang ramenya kayak kota gitulah. Nah, untuk peron di stasiun Nganjuk bener-bener pendek banget ya. Itu kereta berapa? Kereta 7 mungkin yang dapat. Kalau kereta 9 nggak dapat peron juga, teman-teman. Tinggi banget ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Bima di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada kereta yang paling baru, kereta eksekutif New Generation produksi tahun 2024. Dan untuk dari segi desain interiornya, asli ini tuh kelihatan simple, elegan, cakep banget, dan nuansanya juga terlihat mewah. Dari segi desain interior, saya rasa ini mirip seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk fasilitasnya, di atas ini ada sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup ya. Nah, yang saya suka dari kereta New Generation dibandingkan kereta eksekutif generasi sebelumnya, di seat belakang ataupun juga di paling depan itu sudah ada tirainya dan kacanya ini bening ya, sehingga pandangan keluar apabila siang hari bagus banget, cocok untuk menikmati pemandangan. Lalu dari segi legroom kurang lebih seperti ini. Yang namanya kereta kelas eksekutif sudah pasti lega, bebas untuk selonjoran. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil, lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Di sebelah sini juga ada colokan listrik 2 buah untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tidak ada meja kecil tapi tergantikan dengan ruang di sini. Bisa nyimpen barang-barang kecil juga sih, kayak gini teman-teman. Tuh. Lalu ada tombol reclining di bawah sini yang apabila ditekan, kursinya nanti akan mundur ke mode rebahan, serta ada juga meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Nah, selain ada colokan listrik di sini ya, teman-teman juga bisa ngecas HP di sebelah sini karena ada USB Type-C dan juga USB biasa ya. Nah, kalau untuk panel PIDS yang ada di kereta New Generation ini menurut saya udah bagus banget ya. Di sana ada informasi nanti keretanya akan tiba di stasiun apa, jam berapa, lalu kecepatan kereta ada di angka 112 km per jam, suhunya ada di angka 22 derajat Celcius, ini eksekutif 9,
dan ada ini ya, kayak logo atau gambar pria serta ada wanita. Kalau hijau itu menandakan bahwa toiletnya lagi kosong, tapi kalau berwarna merah toiletnya lagi isi. Ada juga di ujung sini dua layar. Salah satu layarnya memuat beberapa informasi seperti ada nama kondektur nanti, dan juga di sini aturan di keretanya kayak gimana. Ini ada nama kondekturnya, nomor teleponnya juga, pemberhentian stasiun, dan di layar satu lagi ada tayangan profil perusahaan gitu ya. Bukan tayangan hiburan sih kalau buat saya masuknya. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Bima kelas eksekutif ini ada di satu sisi ruangan saja ya. Toilet pria, pintunya warna biru, dan toilet wanita, pintunya warna pink. Sudah dipisah berdasarkan gender. Kursi yang paling dekat, kursi nomor besar, nomor 13 ya. Kita cek dulu untuk fasilitasnya. Kuncinya diselot kayak gini aja. Dan dari segi luas kurang lebih seperti ini. Udah leluasa banget ya teman-teman. Di sini ada cermin yang ukurannya memanjang, lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada keran lagi untuk foot washer atau pencuci kaki. Nah, jadi bisa dipakai buat wudhu juga ya. Di sini ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, jet shower, mengalir dengan normal. Klosetnya sudah kloset duduk, dan di sini juga ada tombol flush. Lalu ada pegangan dan gantungan untuk pakaian. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21:18. Kereta api Bima baru saja tiba di stasiun Madiun. Ada keterlambatan 2 menit ya teman-teman. Seharusnya di stasiun Madiun ini normal berhenti sekitar 5 menit sampai dengan pukul 21:21. Tapi nanti berangkat harusnya bisa on time ya. Nah, penumpang yang naik dari Madiun, kalau saya perhatikan lumayan ya. Ada beberapa orang tadi di depan. Bahkan lumayan ramai juga yang turun tuh. Mantap. Karena dari arah Surabaya Gubeng menuju ke Madiun ada tarif khusus di kereta api Bima kelas eksekutif ini. Nah, untuk rangkaian kereta api Bima, kereta New Generation, diproduksi di Madiun, tepatnya di PT Inka. Dan juga stasiun Madiun sekaligus menjadi stasiun pusat Daup 7. Di Madiun ternyata ada depo mekanik, jalan rel dan jembatan. Berkali-kali saya kesini baru ngeh ya kalau bangunannya itu sekarang udah mulai bagus teman-teman. Di sana ada terparkir kereta MTT atau kereta untuk perawatan rel.
Apabila teman-teman naik kereta kelas eksekutif di perjalanan malam hari, kalian itu akan mendapatkan tusla selimut ya. Dan selimut ini hanya boleh digunakan saat teman-teman berada di dalam kereta api saja, tidak boleh dibawa pulang. Jadi semisal teman-teman turun di stasiun tengah-tengah, macam stasiun Kutoarjo atau Purwokerto, nanti si selimut ini harus ditinggalkan di tempat duduk ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22:12 ya. Dan untuk kondisi di kereta eksekutif 9 sudah di-set ke mode malam, yang dimana lampu di atas itu dimatikan, namun masih ada sedikit terang dari lampu-lampu yang ada di bawah kursi dengan lampu LED nomor kursi ya. Untuk saya pribadi suka banget dengan mode malam kereta New Generation ini. Rasanya enak banget, gak silau sama sekali sih. Ini kayaknya mode malam terbaik di kereta api saat ini. Saat ini kereta api Bima tengah melintas langsung di stasiun Solo Jebres. Nah, stasiun ini merupakan stasiun besar di kota Surakarta untuk pemberhentian kereta api yang menuju ke jalur lintas utara, sehingga untuk kereta-kereta yang dari arah Solo menuju ke arah Gundi, Semarang berhentinya di stasiun ini, macam kereta api Brawijaya, kereta api Majapahit, kereta api Brantas, kereta api Matarmaja, dan lain-lain. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk kereta api Bima berhenti di stasiun Solo Balapan normalnya 3 menit, dari pukul 22:23 sampai dengan pukul 22:26 menit. Ini kan keretanya baru berhenti banget ya, berarti bakal langsung berangkat lagi teman-teman. Lalu stasiun Solo Balapan juga merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, macam kereta Argo Semeru, Argo Wilis, Turangga, Bima. Ditambah lagi di Solo ini ada 3 percabangan unik berbentuk segitiga ya. Ada percabangan dari arah Solo Balapan menuju ke arah Solo Jebres, terus ada juga percabangan dari arah Solo Balapan menuju ke arah Gundi, dan ada juga percabangan dari arah Gundi menuju ke arah Solo Jebres. Sekarang ini saya mau ke kereta makan ya. Nah, ini kereta eksekutif 8 yang menggunakan armada kereta api Taksaka. Kereta makannya lagi kosong ternyata ya. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman untuk kereta makan. Jadi udah banyak kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Di sana juga ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, serta ada musola. Saya tadi udah pesen nasi goreng ya. Untuk dari segi desain interior kereta restorasi atau kereta makan New Generation, menurut saya bagus banget. Apalagi ketika di waktu malam hari, ambience-nya ini kelihatan lebih cakep lagi. Nah,
Biasanya lampu yang di atas ini tuh lebih terang, teman-teman. Tapi di sini di set ke arah warna kuning gitu lampunya. Dan aksen-aksen ukiran batik seperti ini saya rasa menambah kesan elegan dari kereta makan. Dan kalau sekarang ini kereta api Bima melintas langsung di stasiun Purwosari ya. Stasiun Purwosari merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran di jalur selatan. Untuk menu makan malam saya hari ini, saya beli nasi goreng Parahyangan dengan harga Rp44.000 ya. Ini diproduksi di dapur Surabaya, teman-teman. Nah, untuk nasi goreng Parahyangan bentukannya seperti ini. Ada satu porsi nasi gorengnya, lalu ada acar, timun, telur, ayam, dan ada juga kerupuk. Kalau saya lihat dari segi porsi nasi goreng Parahyangan memang kondimennya lengkap ya. Ada telur, ada ayam, dan porsinya lumayan besar juga untuk makanan di kereta api. Kita coba dulu makan malam dengan nasi goreng Parahyangan. Ini adalah salah satu menu di kereta api yang jarang saya pesen. Bismillah, mari makan. Untuk rasa nasi goreng kali ini, saya rasa bumbunya kurang berani ya teman-teman. Jadi masih agak sedikit hambar, tapi agak sedikit berasa juga bumbu-bumbunya. Salah satu alasan saya jarang beli nasi goreng di kereta api adalah rasanya yang kadang tidak konsisten. Kadang nasi gorengnya kalau lagi enak, enak. Tapi kadang kalau lagi nggak enak kayak gini. Kayak bumbunya itu sometimes kurang berasa. Ya, tapi mau gimana lagi. Terus di sini ada ayam juga. Ayamnya bisa dilihat tadi kalau memang potongan dada terus goreng kering kayak gini. Kita coba aja, bismillah. Ya, ayam goreng kering sebenarnya dari bumbu lumayan enak loh, tapi karena garing banget jadi kurang oke. Tadi tuh saya belum coba telur ya teman-teman. Ya karena saya pikir telur di mana-mana rasanya sama aja gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat nih ya, tuh, jadi kayak telurnya aja agak sedikit keras. Tuh, ya ampun, makanan apa lah ini? Kok kayaknya zonk banget nasi goreng Parahyangan hari ini ya. Tuh, sampai dipotong aja tuh susah. Sekarang ini kereta api Bima melintas langsung di stasiun Lempuyangan. Nah, untuk stasiun ini merupakan stasiun besar di kota Yogyakarta bagi pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas ekonomi ataupun juga kereta kelas campuran, macam kereta api Kahuripan, kereta api Bengawan, kereta api Singasari, Bobowonto. Dia berangkatnya dari stasiun Lempuyangan ini, teman-teman. Sedangkan kereta api Bima akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Kereta api Bima masuk di stasiun Tugu Yogyakarta itu pukul 23 lebih 10 menit ya. Harusnya pukul 23 lebih 11 menit berangkat dari stasiun Yogyakarta. Masuk Jogja lambat 4 menit, nanti berangkat ya paling lambat 2 menitan teman-teman. Dan stasiun Tugu Yogyakarta ini merupakan stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, macam kereta api Bima, kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, Argo Wilis, Turangga. Ya pokoknya kereta full eksekutif dan juga kereta campuran berangkat dari sini.
Pada pukul 23:14 kereta api Bima diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta, lambat sekitar 3 menitan ya. Penumpang kereta api di stasiun Yogyakarta tengah malam aja masih lumayan rame teman-teman. Gokil ya. Penumpang kereta api Bima tadi yang naik aja di sini rame banget, mendominasi. Karena tadi di stasiun Tugu Yogyakarta itu banyak penumpang yang naik ya teman-teman. Jadi ada Mbak Prami yang berkeliling lagi untuk membagikan selimut. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 01:18. Kereta api Bima yang saya naiki sudah tiba di stasiun Purwokerto. Akhirnya, peron baru di stasiun Purwokerto sudah ada lampu ya. Terakhir saya kesini bareng sama Mas Irja itu, peronnya sudah terbentuk, tapi masih belum ada lampu. Sekarang udah lebih rapi lagi ya teman-teman. Barusan juga kereta api Bima bertemu dengan kereta api Purwojaya ya, dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Cilacap. Jadi tadi itu lepas dari stasiun Jogja, rasanya ngantuk banget, saya ketiduran, dan bangun-bangun ada announcer keretanya bakal berhenti di stasiun Purwokerto ya. Rangkaian kereta api yang ada di jalur 1 ya, itu merupakan rangkaian kereta api Cakrabuana dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Gambir yang berangkat nanti jam 5 pagi. Tepat sesuai dengan jadwal ya, pukul 1:24 kereta api Bima sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Kalau rangkaian yang ada di sebelah kanan itu merupakan rangkaian kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 03:07 ya. Kereta api Bima yang saya naiki sudah tiba di kota Cirebon, stasiun Cirebon Kejaksan. Masuk Cirebon ini awal sekitar 2 menit ya teman-teman. Stasiun Cirebon merupakan stasiun besar untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, full eksekutif, macam kereta api Bima dan kereta-kereta Argo. Sedangkan ada juga di sebelah sana ya,
stasiun Cirebon Perujakan yang notabene adalah stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta full ekonomi dan juga kereta campuran. Nah, apabila perjalanan kereta api pada malam hari, ini ada yang namanya semboyan 21 malam. Itu merupakan sebuah penanda bahwa ini adalah kereta paling belakang atau ujung dalam satu rangkaian kereta api. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 3:14 menit, kereta api Bima diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 3:25 menit ya. Kereta api Bima yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari kota Cirebon. Setelah ini keretanya akan berhenti kembali di stasiun Jatinegara. Lalu setelah dari Jatinegara akan berhenti lagi di stasiun Gambir sebagai tujuan akhirnya. Oleh karena itu saya mau share dulu sekarang beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Bima kali ini. Yang pertama, kereta api Bima adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta dengan rutenya lewat jalur lintas selatan. Keberangkatan pertama dari stasiun Surabaya Gubeng lewat ke arah Madiun, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, sampai dengan ke stasiun Gambir. Dan untuk kereta api Bima hanya ada waktu perjalanan di malam hari. Namanya biru malam ya teman-teman. Ya pastinya berangkat di waktu malam hari. Untuk keberangkatan dari arah Surabaya sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau dari arah sebaliknya, dari arah Gambir, kalau nggak salah itu sekitaran jam 5 sore. Nah, untuk kereta api Bima dalam satu rangkaian terdapat dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif, dan yang kedua ada kereta kelas compartment suites sebagai kereta termewah di Indonesia saat ini. Namun sekarang saya naiknya di kereta kelas eksekutif aja ya teman-teman. Nah, harga tiket dari kereta api Bima kelas eksekutif ini ada di kisaran Rp730.000 sampai dengan Rp800.000-an. Memang dari harga tiketnya tidak bisa dibilang murah ya. Kereta api Bima ini harga tiketnya cukup mahal. Namun untuk armada yang digunakan sudah menggunakan armada yang paling baru, yaitu kereta eksekutif New Generation dengan spek rata kanan. Eksekutif New Generation dari segi guncangannya terbilang halus, lalu dari peredam suaranya juga bagus banget, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya rasa AC-nya ini setelannya pas ya, nggak bikin kedinginan dan juga nggak bikin kepanasan. Yang saya suka di perjalanan malam hari ini adalah mode malamnya sih, yang enak banget. Keretanya redup, tidak bikin silau, jadi hawanya itu pengen tidur terus ya. Overall untuk kereta api Bima ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta. Ya, mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Bima kali ini. Dan ternyata perjalanan kereta Bima di GAPK terbaru tidak terlalu banyak momen ya. Tiap berhenti di stasiun jarang banget ketemu sama kereta lainnya. Sekarang saya mau lanjut istirahat dulu karena ke Jakarta masih ada waktu perjalanan sekitar 2 jam. Yuk istirahat lagi.
Pelanggan kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:33 ya. Kereta api Bima sudah tiba di kota Jakarta, yaitu stasiun Jatinegara. Yang turun dari kereta api Bima di stasiun Jatinegara lumayan ramai ya. Tadi di kereta eksekutif 9 ada 3 orang. Terus di kereta-kereta eksekutif depan ramai juga tuh. Dan sampai Jatinegara, ini udah mulai agak sedikit terang ya teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir Station. Selamat pagi pengguna. Kami informasikan saat ini berada di jalan ke stasiun Gambir. Ya, alhamdulillah. Sekarang kereta api Bima sudah tiba di stasiun Gambir jam 5:48. Terlambat sekitar 3 menitan aja ya teman-teman. Nah, jadi ini kan rangkaian kereta api Bima yang baru saja saya naiki dari arah Surabaya menuju ke Jakarta. Sekarang rangkaiannya bakal ditarik menuju depo Cipinang untuk istirahat, kemudian nanti sore akan menjadi kereta api Bima lagi dari arah Gambir tujuan ke arah Surabaya ya teman-teman. Ini lokomotifnya baru dilangsir, sudah berpindah haluan lokomotif. Dan yang bakal datang di jalur nomor 4, rangkaian kereta api Argo Semeru atau kembarannya kereta api Bima ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 10 jam setengah dari kota Surabaya, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Bima, salah satu kereta api legendaris di jalurnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.